Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan sekarang kita lanjutkan membahas mengenai penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi dan ukuran pemusatan data. Nah, ini kita contoh yang kemarin. Nah, contoh histogram diketahui nilai ujian matematika dari 30 siswa sebagai berikut. Nah, ada 5, 7, 6, 6, 8, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 9, 3, 6, 6, 7, 9, 7, 7, 8, 5, 5, 8, 8, 9, 5, 6, 7, 8, dan 7. Nah, kita buat tabel distribusi frekuensinya. Nah, data tersebut mempunyai jangkauan range yang relatif kecil, sehingga penyajian datanya dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Nah, kita mempunyai nilai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita di sini nilai ini kita cari berdasarkan nilai 30 siswa. Nah, untuk frekuensinya ini kita lihat yang mendapatkan nilai 3 ini ada berapa gitu. Nah, kita itu harus diurutkan dari yang terkecil dulu sampai yang terbesar. Nah, untuk teli atau turus ini kita itu seperti pembuatan di pemilihan pemungutan suara yang selalu dilaksanakan di daerah-daerah kita. Nah, ini bentukannya seperti ini. Itu untuk teli dan turus. Nah, frekuensi ini dijumlahkan. Nah, adanya dari 30 siswa. Nah, untuk kedua, diketahui nilai ujian matematika dari 80 orang siswa. Kita udah mempunyai nilai matematika itu dari 80 siswa. Nah, sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensinya. Nah, kita tentukan jangkauan itu datum terbesar dikurangi datum terkecil. Di sini kita lihat ada datum terbesar ini 99 dan datum terkecilnya 35. Nah, kita kurangi yaitu hasilnya 64. Nah, tentukan banyak kelas. Rumusnya ini 1 tambah 3,3 log N. N-nya berapa? 80. Nah, yaitu 1 tambah 3,3 log 80. Nah, 3,3 log 80 itu hasilnya 6,27. Jadi 1 ditambah 6,27 sama dengan 7,28. Kita bulatkan ke atas jadi hasilnya 8. Untuk panjang kelas interval jangkauan dibagi banyak kelas, yaitu 64 dibagi 8, hasilnya 8. Nah, pilih batas bawah kelas interval pertama. Nah, batas bawah kelas interval pertama itu dapat ditentukan dari data yang terkecil, yaitu 35. Nah, ini kita buat sama seperti yang sebelumnya, nilai itu dari 35 sampai 42. Kenapa 35 sampai 42? Karena itu banyak panjang kelas intervalnya itu 8. Panjang kelas intervalnya. Kalau menentukan rentang 35 sampai 42 ini dari panjang kelasnya. Jadi kita hitung 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Dan kita dilihat dari sini yang mempunyai nilai 35 sampai 42, kita lihat di sini. Nah, bermula dari 35 sampai 42 itu ada 2. Jadi ada 2 nilai yang mempunyai nilai 35 sampai 42. Untuk yang histogram. Histogram merupakan diagram bata yang saling berhimpitan dan digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, untuk ini tuh tepi bawah. Jadi dikurangi 0,5. Nah, yang ini kan sumbu tegak ini nilai frekuensinya. Nah, untuk sumbu mendatar ini bawah kelas. Nah, dilihat dari sini bawah kelas. Dikurangi 0,5. Nah, untuk ininya ditambah 0,5 karena ini tepi atas.
Nah, sama itu nilainya sama dengan yang sebelumnya, hanya kita dibuat histogram. Nah, histogram ini seperti diagram batang, merupakan diagram batang ya. Untuk sebelumnya itu kan histogram poligon. Nah, itu disatukan antara histogram dan poligon. Jadi di dalam diagram ini disatukan. Jadi ada dua diagram gitu. Diagram batang dan diagram garis. Jadi itu yang garis ini disebut poligon dan kalau batang itu disebut histogram. Nah, kita lihat di sini. Lalu nah, ini ada kita kedua, poligon frekuensi merupakan diagram garis yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sumbu tegak ini menyatakan nilai frekuensi dan sumbu mendatar ini menyatakan nilai tengah kelas. Kita cari nilai tengah kelas dari mana? Dari menjumlahkan tepi atas dan tepi bawah dibagi 2. Jadi 35 ditambah 42 dibagi 2. 43 ditambah 50 itu dibagi 2 dan hasilnya menghasilkan nilai tengah kelas. Nah, ini kita berawal dari 38,5 yaitu hasil dari 35 tambah 42 dibagi 2 itu 38,5. Kenapa 30,5? Kita lihat panjang kelas ini 8. Jadi sebelum angka ini jadi ada sebelumnya 30,5. Kita masih sesuaikan frekuensinya 2. Kita lihat misalnya kita perkiraan sini angka 2. Lalu 46,5 di angka 3. Nah, terus 54,5. Nah, yang 54,5 ini kan nilai tengah ya. Dari 51 sampai 58 ditambah dibagi 2 itu yang maksudnya 54,5 dan seterusnya. Kita ini hanya mempasangkan saja sesuai nilai frekuensinya. Nah, lalu kita ke ukuran pemusatan data ya. Ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral memberikan gambaran bagaimana suatu data cenderung memusat ke suatu nilai tertentu. Misalkan sekumpulan data dari hasil ujian matematika dalam satu kelas mempunyai rata-rata 7, maka data hasil ujian tersebut berkecenderungan berada di sekitar angka 7. Ukuran pemusatan data meliputi rata-rata nilai, modus, dan median. Nah, yang pertama ini ada rata-rata nilai. Rata-rata nilai yang akan dibahas itu rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonis, dan rata-rata gabungan. Kita akan membahas yang pertama, rata-rata hitung. Itu rata-rata hitung juga disebut mean. Mean. Dilambangkan dengan notasi X bar. Nah, ini tuh dibacanya X bar. X yang ada garis di atas X-nya ini, X bar. Data dalam perhitungan mean ada 3 jenis, yaitu data tunggal atau disebut data berbobot, data tunggal berbobot, nah, yang memiliki frekuensi, dan data berkelompok. Yang pertama kita mean data tunggal tak berbobot dan data tunggal berbobot. Nah, data tunggal berbobot adalah data tunggal yang disajikan satu persatu. Nah, data tunggal berbobot adalah data tunggal yang disajikan dengan menggunakan frekuensi. Untuk rumus mean data tunggal tak berbobot yaitu X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai Xn dibagi N. Yaitu kita rumusnya sigma nilai 1 sampai N dikali Xi per N. Nah, untuk mean data tunggal berbobot yaitu X bar F1 X1 ditambah F2 X2 ditambah F3 X3 ditambah sampai dengan Fn per Xn dibagi F1 tambah F2 tambah F3 sampai dengan Fn, yaitu nilai 1 dari N sampai dengan N Fixn dibagi sigma atau ini jumlah ya dari 1 sampai N ini kali Fi.
Nah, contohnya, tentukan min dari data berikut. Yang A, 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Ya, misalnya kita kalau yang soal ini, yang soal A ini tidak data tunggal tak berbobot. Nah, karena tidak mempunyai frekuensi. Kita langsung X bar sama dengan nilai jumlah 1 sampai N XI per N, itu kita jumlahkan ini semuanya 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Nah, ini dijumlahkan dibagi N. Nah, di sini N-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, banyaknya data ya. Bagi 7. Nah, jumlahkan 5, 6 bagi 7 sama dengan 8. Nah, untuk yang B, di sini kita ada X, 5, 10, 15, 20. Dan frekuensinya 4. 6, 8, 2. Nah, ini menggunakan rumus karena berbobot. Jadi F1X1 tambah F2X2 tambah F3X3 tambah F4 tambah X4 per F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4. Nah, F1-nya berapa? Ini 4 frekuensi. X1-nya dari sini 5. 4 kali 5 ditambah 6 dikali 10. Nah, kita sejajarkan ya, sesuai yang diketahuinya. Ditambah 8 F3. Nah, ini 8 dikali X-nya, X3 15. Tambah 2 kali 20. Nah, ini per F1. F1 ini 4, 6, 8, 2. Ini F1 sampai F4. Lalu yang atas ini jumlahkan 4 kali 5 20, 6 kali 10 60, 8 kali 15 120. 2 kali 20 40 bagi 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2 hasilnya 20. Jadi ditotalkan 20 tambah 60 tambah 120 tambah 140, yaitu hasilnya 240 dibagi 20 hasilnya 12. Ini menggunakan rumus. Kalau kita nggak menggunakan tabel ya, itu kita lihat XI dan FI dan FIXI. Nah, XI kita udah mengetahui 5, FI ini 4. Jadi tinggal 5 dikali 4 hasilnya 20. Jadi ini FI dan XI. 10 kali 6 60, 15 kali 8 120, 20 kali 2 40. Nah, kita totalkan ini yang FI ini hasilnya 20 dan FIX ini 120. FIX ini diperoleh dari perkalian FI dan XI, jadi dikalikan. Nah, sama rumusnya 200 FIXI dibagi FI, yaitu 240 bagi 20 hasilnya 12.